Hey, welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Hai, how are you guys? Aku harap kalian baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada, lancar rezeki, sehat selalu. Terima kasih sudah kembali lagi video aku. Thank you so much. Thank you, I love you guys. Kita akan bicara apa kali ini ya? Kalian bisa lihat sendiri judulnya LGBTQ. We're gonna talk about LGBTQ. Dengar, aku bukan ahli soal seperti ini, tapi aku ingin hanya membagi sedikit pengetahuanku tentang LGBT, dasar-dasarnya saja. Untuk soal-soal mengenai seks dan yang lain-lain, kalian bisa tanya lebih ahli. Because that's my area, that's not my area. You can talk someone else, you can search Google, oke? Google LGBT. Aku di sini menyampaikan LGBT hanya untuk edukasi, bukan untuk merendahkan kalian LGBT, oke? Thank you. Oke, buat kalian yang belum tahu LGBT itu apa ya? LGBT itu adalah singkatan L, lesbian, G, gay, B, biseksual, dan T, transgender. Dan mereka punya simbol atau bendera, yaitu bendera pelangi, warna pelangi. Oke, yang pertama L, lesbian. Kalian pasti sudah banyak tahu lesbian itu apa. Dia seorang perempuan, suka dengan perempuan, wanita suka dengan wanita. Mungkin kalian punya teman kamu lesbian. Kedua, gay. Iya, HOMO. Pria suka dengan pria, laki-laki suka dengan laki-laki. Tapi don't judge book by its cover, karena banyak sekali paradigma yang di luar sana kalau orang yang suka nge-gym itu suka sama jenis. Tapi banyak juga yang maskulin, macho, tapi karena dia ketahuan dia ternyata seseorang gay juga. Kemudian B, biseksual. Dia seorang pria, tapi dia suka dengan pria dan wanita juga. Dia seorang perempuan, tapi suka dengan laki-laki dan perempuan juga. Biseksual, dia suka dengan dua jenis kelamin. Kemudian yang terakhir adalah transgender. Ya, dia seorang pria tapi berdandan seperti perempuan, sampai di akhirnya operasi, dan seorang perempuan berperilaku seperti pria, dan kemudian juga operasi kelamin juga. Itu namanya transgender. Dengar, banyak sekali yang bilang kalau kaum LGBT ini adalah seseorang dengan mental illness, kesehatan mental yang terganggu. Aku tidak mau berbicara seperti itu. Menurutku mereka adalah seseorang yang masih belum menemukan jati diri. Apakah dia seorang perempuan, apakah dia seorang laki-laki, apa dia suka perempuan, apakah dia suka laki-laki. Karena kalau kita menyebut mereka punya mental illness atau kesehatan mental, itu bukan ranah kita, karena itu merupakan vonis dari seorang yang ahli atau seorang dokter. Aku tidak berani mengatakan hal itu karena hal itu sangat kasar dan bukan ranahku untuk mengatakan seseorang memvonis kalau orang itu adalah orang yang mempunyai mental illness atau kesehatan mental. Kalian pasti sudah tahu kan kaum LGBT Indonesia yang terkenal seperti Lucinta Luna, Milen. Aku tidak tahu bagaimana tanggapan keluarga mereka. Kalau aku menjadi seperti itu, sudah pasti aku ditendang dari rumah, diusir dari rumah, kemudian aku dicoret dari kartu keluarga. Dan mungkin kalian tahu orang ini. Ya, dia adalah artis Amerika, dia adalah Bruce Jenner, tapi mengganti nama jadi Caitlyn Jenner, karena dia merasa dirinya adalah seorang wanita. Yes, dia adalah orang tua atau ayah dari Kylie Jenner dan Kendall Jenner. Aku bingung bagaimana dia memanggil dia ini, apa, mom, dad, ayah, ibu. Aku tidak bisa membayangkan perasaan Kendall dan Kylie melihat ayahnya seperti itu. Imagine your dad coming home and telling you, I wanna be a woman. Bayangkan ayahmu datang ke rumah, kemudian berkata padamu, aku yang menjadi seorang perempuan. That's funny and sad at the same time. I'll be depressed. Lucu dan aneh, sedih dalam waktu yang sama. Aku bisa jadi depresi karena hal ini. Kita tinggal di Indonesia, kita menjunjung tiga agama. Aku tidak mau negaraku ini menganggap bahwa sesuatu transgender LGBT ini sesuatu yang lazim. Apalagi di zaman sekarang ini, internet, sosial media, anak-anak dan cucu kita ini punya gadget. Mereka bisa browsing Instagram, sosial media. Mereka seperti spons cuci piring. Mereka bisa meresap apa yang mereka lihat. Kemudian mereka meniru kaum LGBT ini. Dari anak kita, mungkin keluarga kita, anak kita, cucu kita. Dia pria, tapi karena sering melihat konten-konten berbau LGBT, dia jadi lemah gemulai,
bermain make up, berdandan seperti perempuan, dan akhirnya operasi dan memotong kelaminnya dan berubah menjadi seorang perempuan. I don't want this to happen. Aku tidak mau anak cucu di masa depan negara kita ini akan menjadi seperti negara Thailand, di mana gender itu banyak sekali. Aku tidak mau negaraku menjadi seperti itu. Mulai dari sekarang menanamkan pendidikan agama. Kita harus mendidik anak cucu kita supaya tidak terjerumus dalam hal-hal LGBT seperti ini. Aku juga ingin membagi cerita pada kalian. Aku punya teman dari kaum LGBT. Dia adalah seorang lesbian. Dia mempunyai pacar, dia saling sayang, saling sentuh. Dia bersandar di pahanya, dia sayang dengan dan cinta dengan dia. Tapi ibunya itu sedih. Tapi ibunya tidak pernah menyerah. Ibunya berdoa, sholat, memohon supaya anak ini sadar. Dan syukurlah, akhirnya Tuhan menjawab doa ibunya ini. Akhirnya anaknya ini tidak menjadi lesbian lagi. Dia kembali ke jalan yang benar. Dia berhijab. Dia menjadi lebih feminin. Tapi ya dia tetap ada sifat macho, tetap tomboy. Tapi dia kembali ke jalan yang benar. Akhirnya dia punya pacar dan akhirnya menikah. Aku yakin kekuatan doa itu ada. The power of praying, the power of Lord is real. Buat kalian yang masih belum menemukan jati diri, aku berdoa supaya kalian menemukan jati diri kalian. Jangan lupa kalian sholat, ibadah sesuai dengan agama kalian masing-masing. Memohon kepada Tuhan. Jangan sampai kalian membuat keluarga kalian sedih, kalian membohongi diri sendiri, kalian hidup dalam kebohongan, kalian melakukan operasi. Jangan sampai hal itu terjadi, karena suatu saat pasti kalian akan menyesal karena telah melakukan sesuatu yang salah. Oke, aku pernah membaca artikel dan menonton sebuah film dokumenter tentang transgender ini, kaum LGBT ini, dan sebagian besar dari mereka itu mereka menyesal karena telah mengoperasi kelaminnya. Mereka suntik hormon secara rutin, dan akhirnya kalau orang suntik hormon, mereka emosinya tidak stabil. Kemudian mereka merasa hidup dalam kebohongan, mereka membuat orang tuanya sedih, mereka tidak punya teman, mereka merasa sendiri. Akhirnya sebagian besar dari mereka memutuskan untuk kalian tahu, aku tidak mau menyebutkan kata itu. Jadi buat kalian yang merasa terjebak dalam tubuh yang salah, jangan sampai kalian mengubah ciptaan Tuhan, operasi kelamin, operasi wajah, dan lain-lain. It's okay kalian pria sedikit feminin. It's okay kalian wanita sedikit maskulin. Bukankah membosankan kalau Tuhan menciptakan kita semua sama? Iya kan? Aku sebagai orang yang punya agama, aku hanya meyakini bahwa di dunia ini hanya ada dua jenis kelamin, itu pria dan wanita, laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin lain. Dan buat kalian yang merasa ada gender neutral, it's bullshit. You guys are stupid. Kalian semua bodoh. Oh ya, dan aku ingin memberikan satu cerita lagi. Ada seorang artis, dia memposting bendera LGBT untuk memperingati LGBT. Dan kemudian aku berkomentar seperti ini. Kalau kamu mendukung LGBT, bagaimana kalau ayahmu, ibumu, saudara laki-lakimu, saudara perempuanmu memutuskan untuk mengganti kelaminnya? Dan responnya apa, guys? Dia memblokirku, menghapus komentarku. Disinilah kebodohan dan kemunafikan orang itu terlihat. What a stupid bitch. Jadi buat kalian para orang tua, awasi anak kalian. Watch your kids, parents. Dan buat KPI, masih banyak tayangan di TV menampilkan perilaku LGBT ini. Jadi get to work baby, get to work. Ya, ada berbagai macam faktor kenapa orang bisa menjadi LGBT ini. Ya mungkin dia dari kecil tidak ada sosok ayah, dia lingkungannya memang banyak pria yang lemah gemulai, kemudian tidak ada pendidikan agama. Jadi para orang tua, kalian harus didik anak cucu kita, tanamkan dia pendidikan agama dan lain-lain supaya bisa mereka tumbuh kembang mereka dengan baik. Seperti itu. Cukup sampai di sini dulu guys video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, comment, like, share. I love you and peace.